awal lu menemukan MAB dulu deh. Lu cerita dulu kayak apa sih yang bikin lu mau gabung di MAB, gimana caranya lu bisa ketemu MAB sampai lu memutuskan buat gabung. Terus sejujurnya lu percaya nggak sih awalnya? Enggak. Ya kan? Enggak percaya. Ada milenial anti bokeh nih kata Dinda. Apa nih kata Dinda kan? Dinda cek. Oh gini. Oh ini usaha tanpa modal uang. Masa kata Dinda gitu? Masa ada kata Dinda gitu? Cius. MAB tuh membuka jalan gitu. Membuka jalan. Wah, gua tuh ternyata bisa sampai segininya ya, bisa dilihat sama orang, bisa dihargai orang, bisa dibilang keren kayak gitu. Itu melewati MAB semua. Dan berapa bulan gabung di MAB? Udah berapa yang didapetin? Sekarang 8 juta. Ya. Gue sungkem dulu deh sama lu deh. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya channel Milenial Anti Bokeh di YouTube-nya kembali aktif dan hari ini menjadi konten perdana MAB Corner yang insya Allah kita datangin langsung tamu dari jauh banget. Kalau gue tuh ya, Din ke Depok udah berasa ke negara sendiri. Gue paling males sebenarnya ke Depok karena jauh dari rumah gue jauh, udah gitu suka macet, apalagi daerah Margonda ya kan. Gue stres banget sih kalau udah di situ. Muter baliknya aja 1 jam. Maaf, mendingan gue ke Bali sekalian kalau kayak begitu ceritanya. Iya, jadi ke Depok tuh udah kayak ke negara sendiri serius. Iya benar-benar. Tapi anyways guys, intinya hari ini insya Allah kita akan chit-chat bareng sama Adinda. Dinda ini menjadi salah satu staff sus MAB dan juga top seller yang ada di MAB yang udah menghasilkan cuan berjuta-juta rupiah. Seneng banget. Iya, seneng banget. Kenapa gue ngundang Dinda di sini? Karena biar jadi motivasi nih buat teman-teman semua yang ada di rumah, members yang lagi pada nonton di YouTube dan layar HP kalian masing-masing, supaya termotivasi gimana sih supaya bisa jadi Dinda. Amin. Lebih dari Dinda malah. Dan yang lebih menariknya lagi, Dinda ini emang kurang ajar sebenarnya. Kenapa? Dia baru kenal gue setelah gabung MAB coba. Iya benar. Orang kan terbalik ya, banyak orang yang tahu MAB karena tahu gue. Iya betul. Tapi dia terbalik, dia tuh tahu MAB dulu baru tahu gue. Betul. Luar biasa. jadi ya ini menyambung, waktu itu kan gue sempet live bareng sama Dinda nih, live bareng sama Dinda, terus kita cerita. Din gimana sih lu bisa dapet cuan berjuta-juta? Karena kan banyak teman-teman yang pengen tahu juga gitu. Ada yang udah gabung tapi ngerasa stuck pergerakannya di situ-situ aja nih. Makanya kita pengen cerita sama Dinda, berbagi tips. Kalau gitu silakan perkenalkan diri dulu. Halo. Perkenalkan, nama gue Dinda. Gue baru join MAB tuh baru banget, dan baru kayak aktif juga baru bulan Maret ini. Terus alhamdulillahnya juga udah masuk staff susnya MAB. Terima kasih. Dan alhamdulillah juga udah jadi, maksudnya udah bisa dapat penghasilan yang lumayan lah. Jadi alhamdulillah juga udah bisa diundang sama Wirda ke sini, luar biasa banget. Kebetulan tuh Dinda tuh pernah tuh bilang kayak doa gitu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa diundang sama siapa kayak gitu. Serius? Ke acara siapa gitu. Jadi pembicara kayak jadi motivasi kayak gitu. Ternyata dipanggil juga sama Wirda. Mantap. Itu juga nggak disangka loh, kayak bertubi-tubi gitu loh datangnya. Itu juga pokoknya panjang, nanti bakal cerita gimana perjalanan sampai di MAB. Jadi mantap. Berarti Dinda itu sekarang bulan apa sih? Bulan Juni ya? Berarti April, Mei, Juni ya, hitungannya baru 4 bulan lah ya. Iya, betul. Baru 4 bulan gabung di MAB. Udah berapa yang didapetin? Sekarang 8 juta. Ya. Dia duitnya lebih banyak pada gue jangan-jangan. 8 juta guys, luar biasa banget. Itu 4 bulan ya? Iya, kan sebulannya juga terus naik, makanya jadi bisa dipanggil di sini. Kalau itu Din, gue lebih penasaran sebenarnya awal lu menemukan MAB dulu deh. Lu cerita dulu kayak apa sih yang bikin lu mau gabung di MAB, gimana caranya lu bisa ketemu MAB sampai lu memutuskan buat gabung. Terus sejujurnya lu percaya nggak sih awalnya? Enggak. Ya kan? Enggak percaya. Lu jadi kan dibilang nih gabung di MAB dapat jutaan gini-gini, lu percaya nggak? Enggak.
Lu cerita ada gimana? Iya, jadi tuh awalnya emang Dinda tuh suka apa namanya berbisnis gitu kan awalnya. Ternyata tanpa disadari pas dari SMA udah biasa jualan kaos kaki tuh ke teman-teman, ngasihin kan warna-warni itu kaos kakinya. Terus pas kuliah jualan juga tuh kerudung kan. Terus pas udah lulus, aduh pas lulus juga kan pas zaman-zaman corona tuh nyari kerja, aduh nggak dapet nih. Terus apa namanya lamar sini kok nggak dapet juga. Akhirnya kayak kepikiran kayak, oh iya gue kan suka Korea nih, gue suka Korea. Berarti lo K-popers? Iya betul. Terus kayak, oh iya gue suka beli album-album Korea tuh kayak gitu. Biasa lo siapa? BTS. ARMY dia. Buat gue ARMY sama K-popers itu beda. Alirannya beda. Iya. ARMY itu kayak bukan mazhab lagi nih, kayak agama sendiri. Kayak punya tempatnya sendiri ya, keren-keren gitu. Sama gue juga ARMY. Lu siapa? V. Oh ya. Iya. Udah berapa tahun lu suka? Dari 2015. 2015 hitungannya masih junior. Iya, masih junior. Masih junior. Iya. Oke, lanjut. Ya, terus udah tuh kan ya udah kepikiran, oh iya suka beli album tuh, apa jualin juga merchandise gitu kan, kayak photocard atau gitu kan. Yes. Ya udah tuh akhirnya buka all shop sendiri, bikin sendiri kan. Terus udah kayak gitu apa namanya? belanja terus beli pada fase di mana dia tuh kena tipu waktu itu, kena tipu. Nggak seberapa sih. Nggak seberapa, cuma kayak itu tuh permulaan kayak aduh baru mau mulai nih kok udah kena tipu. Itu juga minjem uang mama gitu kan. Minjem uang mama terus kayak aduh bilang kan ini buat usaha gini-gini. Akhirnya ya udah balikin lagi uangnya. Terus kayak kata mama, kok cepet banget udah modal balik lagi, padahal mah itu pakai uang Dinda juga buat gantiin uang mama kan, kayak gitu kan. Terus kayak sampai sekarang pun belum pernah bilang kalau pernah ketipu. Ya berarti ntar emaknya nonton ini. Dari sini udah tuh jalanan dan sampai situ kayak aduh kayaknya juga belum hasilin banyak nih, maksudnya jadi rugi apa gimana kan. Akhirnya nyari-nyari di Instagram gitu kan, kayak ya Allah ada nggak sih apa aktivitas kayak jualan tuh emang nggak pakai uang modal gitu kan, karena udah nggak ada kan sama sekali gitu kan. Terus akhirnya nyari ketemu nih Millennial Anti Bokeh. Kata Dinda, apaan nih Millennial Anti Bokeh? Terus kan cari itu kan, oh kepoin tuh sendiri tuh. Enggak, lu nemunya di mana? Di Instagram siapa? Nggak tahu di random aja di berandanya gitu. Oh, Tiba-tiba gitu. ada kan. Nggak bener-bener nggak nyari milenial, enggak, cuma ada di beranda. Tiba-tiba nongol gitu tiba-tiba ya. nongol. Pas nongol, ada Millennial Anti Bokeh nih, kata Dinda. Apaan nih? Kata Dinda kan. Dinda cek. Oh gini. Oh ini usaha tanpa modal uang. Masa? Kata Dinda gitu. Masa ada? Kata Dinda gitu. Cius. Terus akhirnya tuh punyanya Wirda Mansur. Oh iya anaknya Ustadz Mansur. Kalau terus Dinda kepoin tuh YouTube-nya Wirda juga kan. Lu langsung tahu gue anaknya Mansur gitu? Ya kan ada Mansur ya. Oh gitu. Oh iya. Ini nama gue bukan Wirda Mirzani ya. Wirda Mansur ya. Oke. Terus akhirnya ngikutin YouTube-nya Wirda kan. Kayak gimana sih? Wah keren banget, masih muda, udah hebat, udah bahkan punya usahanya sendiri kan. Luar biasa banget. Terus kayak Dinda ngikutin. Oh iya katanya, coba baca Al-Waqiah katanya gitu. Udah tuh baca sebulan, kok nggak ada kajian apa? Terus akhirnya kayak ya udahlah, mungkin nanti kan. Akhirnya ya udah pas dari situ join lah ke MAB kan. Ngeliat juga ada Wirda juga di situ. Terus kita join. Terus Dinda join pertama tuh kayak yaudah join biasa aja, kayak beli barangnya terus nawarin ke keluarga. Awalnya gitu. Terus kayak udah sampai situ doang Wir, nggak diterusin lagi tuh. Akhirnya udah di situ kok berjalan waktu kok gini-gini aja ya, masa gue cuma di rumah aja nggak ngapa-ngapain kan. Benar. Kayak terus kayak temen gue yang udah kerja malah dia gabung di MAB gitu kan. Udah kerja gabung di MAB. Keren banget kan. Terus kayak gue kayak ada diri gitu, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kayak namanya pengangguran nggak ngapa-ngapain. Bener nggak ngapa-ngapain. Terus kayak ya udah join lah, kayak maksudnya lanjut lagi tuh kayak MAB jualan lagi. Nggak ada sama sekali kepikiran maksudnya pingin jadi top seller, nggak ada. Maksudnya nggak ada juga kepikiran mau jualan banyak gini-gini, nggak ada. Cuma emang niatnya kayak ya udah daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya, waktu banyak banget kan. Terus ya udah jualin sampai akhirnya di titik dimana ada pas acara di seminar di Blok M. Itu juga kayak Dinda pingin nemuin kayak gimana sih acaranya, kata Dinda gitu kan, pengen tahu gitu kan. Terus pengen tahu, terus
pas pengen tahu oh ada seminar, ya udah Dinda daftar tuh. Dinda daftar, kebetulan nggak tahu kenapa pas hari Hamin sebelum acara itu ada invite dari WA, terus bilang katanya bisa makan bareng sama Wirda gitu kan. Wah itu kayak itu kayak nggak disangka banget, kayak karena emang nggak ada niatan. Dinda nggak tahu sama sekali usaha, bahkan Dinda bukan lulusan dari usaha gitu kan, bisnis bukan sama sekali, nggak pernah deh kepikiran usaha sama sekali, sama sekali beneran. Terus akhirnya ya udah, kok bisa diundang, bahkan kayak di grup tuh ramenya tuh gara-gara dikasih tahu, wah Din kok bisa sih dapat penghasilan gede kayak gini, jualannya bisa sampai sebesar ini. Terus kata dia, hah emang ada apaan? Kayak Dina tuh nggak pernah ngecek kan, di web juga nggak pernah cek. Oh lu nggak pernah ngecek lu dapat berapa? Serius? Beneran, waktu pas awal nggak pernah sama sekali. Itu dikasih tahu sama anak-anak dari member yang lain, karena invite Dinda kan buat ke acara Wirda kemarin. Sampai di screenshot kan, Dinda nama Dinda, ada apaan sih rame-rame kayak gini? Wah kak, kok bisa penghasilan sampai segini kata dia gitu. Hah emang ada apa? Kata dia gitu kan. Dinda sampai coba dia lihat gini, pas Dinda lihat di di web MAB, oh iya bener diperingatkan. Orang punya duit banyak nggak nyadar dia doang emang. Kalau kita sampai ngubek-ngubek kantongnya masih ada kagak 2.000 ya, parah banget emang. Terus ya udah akhirnya dikasih tahu sama mereka kan, akhirnya ya udah, gitu ternyata penjualan gue udah sampai segini ya, kata keren banget sih, kayak gitu. Terus akhirnya dia datang kan ke acara Wirda, sampai nggak nyangka juga bisa makan sama Wirda, dia jawab sama Wirda. Bukan cuma itu, bahkan naik mobil bareng gue. Itu wah, naik mobil bareng gue, dia duduk di belakang. Udah kayak ratu, udah kayak queen. Kayaknya gue masih ada videonya, ntar gue coba masukin di sini ya. Iya benar-benar. Terus sudah tuh sampai situ kayak tuh Wirda juga sampai sempet kayak pas di acara seminarnya juga ngomongin nama Dinda gitu kan. Katanya Dinda juga emang nggak malu, emang Dinda tuh nggak malu buat jualannya gitu. Emang bener-bener Dinda kayak nawarin ke sana ke sini, bahkan kayak ke orang lain, misalnya sampai Pak RT pun Dinda juga Dinda juga tawarin kan. Terus kayak ke semuanya deh, pokoknya nggak malu sama sekali kan. Emang niatnya buat jualan. Terus ya udah tuh Wirda bilang bisa Dinda tuh keren gitu ya, bisa sampai nggak malu buat jualan kayak gitu-gitu. Terus kayak Dinda tuh ditepuk tangan sama orang tuh kayak baru pertama kali gitu. Kayak nama Dinda tuh kayak disebut baru pertama kali gitu. Jadi kayak nggak nyangka juga ya Wir, itu sumpah itu nggak nyangka juga. Kayak selama ini tuh kayak Dinda nggak pernah ngerasa maksudnya apa sih yang spesial dari gue gitu, nggak pernah kan, kayak ya udah biasa-biasa aja lah kayak orang lain gitu. Akhirnya pas di MAB, wah segitu besar ya apresiasi orang gitu ke Dinda, terutama Wirda juga kan yang menghargai Dinda bisa sampai sekarang kayak gitu. Itu karena itu luar biasa banget. Terus semakin Wirda kayak gitu, semakin banyak orang yang maksudnya wah menganggap Dinda, wah alhamdulillah gitu ya. Dinda tuh semakin kayak wah berarti gue harus mempertahankan nih di MAB, harus mempertahankan di MAB. Ya udah tuh jualan sampai nawarin sini sampai orang yang dikenal, sampai kayak selebgram ala-ala gitu ngenalin nih produk kayak MAB kayak gitu-gitu. Nah ini nih yang bikin gue penasaran juga gitu. Mungkin teman-teman juga sebagian besar penasaran karena Din banyak banget members ya atau orang-orang di luar sana yang bikin mereka malu untuk berjualan atau nggak siap buat berjualan adalah takut nggak punya pasar. Ngerasa tidak punya koneksi, nggak punya kenalan, nggak punya siapa yang bisa ditawarin. Nah lu tuh nawarin ke siapa gitu loh? Awalnya tuh orang-orang terdekat dulu, keluarga, orang terdekat. Terus kayak sampai di kotak WA tuh sampai semua tuh udah Dinda WA-in. Sampai nggak ada sama sekali Dinda nggak WA-in gitu. Akhirnya sampai ke Instagram pun kayak gitu-gitu. Terus di MAB juga kan kita tuh cuma nggak belajar cuma kayak jualan ya, tapi banyak juga kan coach-coach yang ada di MAB itu juga kayak Dinda juga kayak wah keren juga ya. Jadi Dinda di sini tuh jadi belajar bisnis gitu kan. Terus dari Coach Dika kayak kemarin tuh diajarin kita tuh nggak bisa cuma jualan cuma produknya aja kayak gitu kan, maksudnya banyakin produknya tapi gimana banyakin resellernya mungkin, cara reseller kayak gitu. Nah sekarang kan MAB lagi dibuka nih BC8 kan, mantap. Dinda langsung kejar orang-orang konsumen yang maksudnya buat join ke MAB kan, Dinda kejar produknya, Dinda berhentiin dulu tuh produknya Dinda berhentiin dulu. Dinda ikut Dinda tarik-tarik orang yang buat daftar di MAB kan. Udah makanya kata Dinda, iya berarti emang kalau jualan tuh nggak bisa dari produk aja gitu, harus nyari-nyari yang lain, mungkin nanti dia bisa beli terus kan kayak MAB. Jadi kita juga ada komisi dan royalti kan. Jadi itu keren banget sih, itu semua Dinda belajar dari MAB. Bahkan nih Dinda punya konten YouTube sekarang, tadinya tuh udah pernah berhenti gara-gara MAB. Dinda tuh jadi punya channel hidup lagi. Jadi kayak mengedukasi kayak orang-orang
di MAB, nanya MAB kayak gitu, itu jadi kayak wah itu luar biasa banget, kayak MAB tuh membuka jalan gitu. Membuka jalan. Aja makanya alhamdulillah banget sampai sekarang pun kayak diundang ke podcast gini. Dinda nggak pernah sangka sama sekali Wirda kayak ya Wirda juga Dinda tahu. Dinda nggak kenal Wirda sebelumnya, taunya juga dari apalagi nggak tahu. Iya, taunya juga dari MAB, terus bisa sampai di titik ini tuh sangat-sangat kayak luar biasa banget, kayak nggak pernah disangka-sangka dalam hidup Dinda kayak wah, gua tuh ternyata bisa sampai segininya bisa dilihat sama orang, bisa dihargai orang, bisa dibilang keren kayak gitu. Itu melewati MAB semua. Dan ada lagi Dinda tahu Ustadz Mansur itu dari MAB juga, dari materinya. Seriusan? Iya, maksudnya Dinda gua apa gimana? Dinda tuh tahu Ustadz Mansur, tapi Dinda nggak pernah mengikuti ceramah-ceramahnya gitu kan. Melalui MAB tuh kan itu tuh kuliah wisata hati kan. Kuliah wisata hati ya. Dinda join juga di situ. Dinda jadi tahu modul-modulnya MAB, modul-modul Ustadz Mansur kan. Terus Dinda ikutin kan Ustadz Mansur ciri khas dengan Ustadz yang sedekah. Iya. Dinda ikutin tuh. Apa sih orang-orang sukses tuh di luar sana sih apa sih itunya yang dilakuin kan? Oh ya, pertama harus sedekah. Terus ikutin kayak seatnya tuh kata Ustadz Mansur. Seat. Apa itu seat? Kasih tahu dong. Apa? Salawat, istighfar, tasbih, maaf, palsu nih dia nih, nggak mau, nge-PC palsu. Iya. Terus 4 ayam tuh ada seat, ada IYM. IYM itu amalan Yusuf Mansur. Tuh biasanya sama bokap gue suka diupload di Instagram. Iya, betul. Ingetin buat baca sholawat, istighfar, tasbih dan lain-lain tiap hari. Betul. Gitu ya. Dari situ kayak Dinda juga kayak awalnya juga nggak pernah tuh mikir kayak sedekah tuh gimana sih, kayak mikirnya kayak ya udah namanya kita masih muda gitu kan, kayak ya udahlah beli yang apa yang kita mau gitu kan, kayak gitu ngapain kayak mikir orang lain kan? Bahkan Dinda juga kayak nggak pernah tuh doa buat orang lain gitu. Maksudnya semenjak tahu MAB, semenjak tahu Ustadz Mansur, Dinda jadi kayak mulai sekarang ada kayak doa tuh buat orang lain. Terus kayak sedekahnya, bahkan uang sekarang yang ada di MAB tuh nggak pernah sama sekali buat Dinda sendiri. Jadi serius? Iya, Dinda belum sama sekali ngerasain make buat sendiri. Itu sebenarnya semuanya tuh di dalam ini buat orang-orang di sini muka-muka butuh sumbangan loh. Tapi ini gue mau ngucapin makasih banyak sih sama lo, karena gue pernah ngomong ini sama lo ya, lo tuh termasuk salah satu bentuk menurut gue jawaban dari doa gue selama ini. Jadi kan gue emang pengen bikin sesuatu yang tidak hanya bisa merubah seseorang secara finansial mungkin ya, tapi juga secara diri mereka bisa lebih ke improve lagi gitu. Kalau ngeliat Dinda tuh contoh yang luar biasa buat gue, kayak awalnya dari nggak ngapa-ngapain loh kan, bukan nggak ngapa-ngapain secara kerjaan doang, tapi benar-benar mungkin dunia luar aja nggak tahu gitu, nggak ketemu banyak kesempatan, mungkin nggak belum tentu bisa jadi pembicara juga, belum tentu punya pemikiran dan keyakinan seperti saat ini. Tapi alhamdulillah dengan masuk di MAB, nggak cuma dari segi penghasilan Dinda bisa punya, tapi benar-benar diri Dinda tuh jadi lebih baik lagi gitu sekarang. Dinda ngerasa nggak sih kayak lebih terimprove gitu? Iya betul banget, jadi kayak makin berkembang ya, jadi kayak tadinya bener-bener kayak gelap gitu ya, tiba-tiba jadi cerah gitu. Itu melalui MAB, makanya Dinda bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang MAB di sini, terutama sama Wirda yang emang luar biasa banget kan, bisa membangun MAB. Dinda berterima kasih banget. Ada teman-teman ya, apalagi yang diragukan ya kan. Jujur gue juga sama sih awalnya, Din, kayak gue tuh orangnya gimana ya, kalau ngelihat di iklan-iklan gitu ya, dapatkan penghasilan begini-begini juga sama, gue juga nggak percaya gitu loh. Tapi setelah gue mendalami lagi, memang ternyata banyak sekali gitu cara-cara supaya kita bisa dapat penghasilan gitu. Dan betul banget nih teman-teman ya, jangan khawatir kalau kita ngerasa nggak punya pasar. Seperti yang gue pernah bilang di Instagram, pasar itu dibentuk, dibangun dan dicari, bukan ditungguin, ya kan? Bukan ditungguin. Jadi seperti Dinda, menurut gue dia ini termasuk tipikal orang yang menjemput. Ya kan, semua orang di WA-in, semua orang ditawarin. Pernah nggak sih dimarahin, nawarin mulu? Pernah. Bahkan cuma kayak dibaca doang, WA-nya juga pernah. Tapi inilah mental-mental yang akan membentuk kita kelak. Jujur ya teman-teman, daripada takut gagal, gue lebih takut kalau nggak pernah gagal sebenarnya. Betul. Jadi gini,
once you failed nih teman-teman, ketika pertama kalian gagal, terus kalian mulai lagi, terus kemudian gagal, kemudian mulai lagi, harus bersyukur karena kita jadi diberi waktu sama Tuhan buat istirahat gitu. Betul. Bayangin kalau ada orang yang berhasil terus, emang berhasil, tapi ketika udah banyak sama Allah dibikin jatuh, apa nggak nol, apa nggak minus Ya, itu. benar. Itu yang lebih gue takutin sebenarnya. Jadi kalau sekarang kalian tuh baru dapat customer satu, itu harus bersyukur gitu loh. Karena nanti setiap pijakan-pijakan itu akan selalu ada pelajaran-pelajaran ya kan. Ngadepin satu customer sama ngadepin 10 customer, ngadepin 100 customer, pasti caranya akan berbeda. Ya, benar. Jadi kita diajarkan dari yang paling kecil dulu, dilatih dulu nih, sabar nggak ngadepin satu orang. Kadang ada customer satu tapi mulutnya kayak 1000 gitu. Udah sampai mana? Resikonya nggak bisa ini. Gitu kan. Sering banget Ya daripada gue juga ngalamin sih kayak gitu. Sebelum gue akhirnya sekarang jadi bos, gue juga ngalamin dia. Iya. Jadi kayak ngejawab satu-satu customer, Iya, benar. ocehan-ocehannya tuh bener-bener gue ladenin satu-satu dan Iya. gue selalu dengerin mereka gitu. Iya, benar. Bahkan kayak waktu itu ada customer nelfon gue jam 1 pagi marah-marah. Jam 1 pagi marah, gue tetap layanin, gue tetap dengerin, oh begitu. Jadi gue punya usaha gitu lah, ada yang komplain nggak sesuai, tapi ya udah kan emang salah gue gitu Iya, kan. benar. Jadi gue selalu ngasih waktu dan ngasih pelayanan terbaik Iya, pengennya gitu benar. ke customer, karena yang bikin kita berhasil kan ya siapa lagi kalau bukan customer Ya, juga benar. gitu. Jadi kayak harus sabar-sabar sih karena kayak konsumen juga kan butuh pelayanan yang baik ya dari Iya, kita yang iya. penjualnya. Jadi kalau misalkan ada kayak celoteh-celoteh dari customer sendiri kayak ya udah. Tapi lu itu- baper nggak? Enggak sih, enggak Jujur? pernah. Enggak pernah. Enggak. Gue sampai banting meja loh. Enggak. Oh berarti belum sadis customernya. belum sadis dia. Gue bahkan pernah Din sampai nangis. Oh, iya. Iya gue sampai nangis. Itu posisinya gue lagi di mall ya, lagi di mall, tiba-tiba buka chat, itu ada customer yang komplain, tapi dia tuh nggak ngerti itu sebenarnya kesalahan dia gitu. Iya. Jadi ya pokoknya gue bakal nggak nyebutin lah kesalahannya, but itu kesalahan dia. Terus dia marah-marah kan, dasar nggak amanah gini. Waduh, nilep orang gini gitu kan. Tapi ya udah gue terima aja, Iya, gue terima. Tapi ya padahal gue marah-marah. Marah-marah sendiri tuh. Pas ngadepin customer mah, iya bu, makasih harus ya. sopan, Harus ramah. Tapi yang kayak gitu-gitu insya Allah akan mengajarkan kita. Betul. Berarti Din, apa nih yang bisa kita petik ya dari podcast siang ini masih siang nih, kalau bisa gue summary ya, kalau bisa gue ringkas, Dinda itu masuk MAB sebenarnya karena mungkin buat mengisi kekosongan pertama. Ngisi kekosongan terus nyoba-nyoba tapi ternyata jadi berhasil gitu ya. Tapi poin gue highlight di sini adalah Dinda ini orang yang semangat belajarnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, pengen eksplornya tinggi, dan dia tuh gigih. Ini yang paling penting, gigih. Jadi orang itu emang kadang-kadang harus ngerasa perih dulu, Din. Ya, harus perih dulu, harus ngeringis dulu, harus istilahnya kalau lapar doang gitu ya, itu mah nggak ngajarin hidup. Tapi kalau sampai perut tuh sakit gitu, Iya, benar. itu baru dia bisa belajar hidup Iya. gitu. Jadi emang kadang-kadang harus kayak gitu supaya dia tuh bisa berubah. Iya, benar. Dan Dinda ini termasuk orang yang sangat passionate dan tidak mudah berputus asa. Insya Allah mudah-mudahan tetap bisa di-keep Amin, semangatnya Din amin. ya. Dan minta dibimbing nih members-members yang lagi nonton supaya tetap berpenghasilan 8 juta ya Bu Iya, bulan alhamdulillah. ini. Iya. Gue sungkem dulu deh sama lu deh. keren. Din, ada statement apa gitu buat teman-teman members sebelum kita menutup podcast kita? Oke, yang penting mah dari setiap hidup tuh kayak nikmatin aja prosesnya. Mau itu senang, mau sedih, pokoknya bakal nemuin di titik dimana lu tuh orangnya spesial kok, lu tuh orangnya hebat kok, lu tuh bisa kok kayak gini. Tapi dilewati dengan sabar. Terus jangan, mungkin lu bisa kayak menyerah untuk melakukan apa-apa ya, tapi jangan pernah menyerah untuk berdoa, karena kayak ketika lo udah berdoa, ya insya Allah ada jalannya aja gitu. Jadi deketin dulu Allahnya, insya Allah dapat dunianya. Siapa dulu gurunya? Ustaz Mansur. Itu keren. Tapi iya ini gue jadi
makin semangat bahwa MAB itu ternyata benar-benar ngajarin value Betul. yang mungkin kita sama ini nggak pernah sadar, lebih Iya. dekat secara spiritual, Iya, ya kan, betul. lebih yakin sama Tuhan, sama Allah, lebih yakin sama Quran dan lain-lainnya, Iya, betul, gitu betul, ya. betul banget. Dan ya luar biasa lah, ini jadi motivasi buat gue juga supaya gue juga semangat. Kalau Dinda aja semangat, masa gue nggak semangat? Ya, jadi di sini harus semangat Iya, semua. Din, makasih banyak Iya, ya, makasih Din. juga, Thank you Wirda, so much. ya. Teman-teman tuh jangan lupa dengerin apa kata Dinda ya. Mulai sekarang bisa kalian terapin, kalian broadcast message di WA sebanyak-banyaknya. Mulai ntar Ya. Instagram, sosial media manapun, Iya, iya, belajar iya. dari situ semua pokoknya. Siap. Oke, Din, makasih sekali lagi. Terima kasih juga, Thank you Wirda. so much. Ini Makasih. buat penutup kita bilang salam anti bokeh. Gitu. Oke. Sambil kasih logo MAB. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Salam anti bokeh. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.